Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membuat yaitu tentang perangkap hama secara terpadu, yaitu kita gunakan yang namanya likat kuning. Namun berhubung likat kuning itu biasanya ada dijual di pasaran, yaitu berbentuk satu lembar itu seperti HPS, namun dia berwarna kuning. Namun di lapangan, mungkin di desa-desa para bapak susah atau sulit untuk mendapatkan likat kuning tersebut karena harus dibeli dulu Pak kan. Jadi bisa kita manfaatkan langsung yaitu botol aqua. Nah, botol aqua ini ukuran yang kita gunakan yaitu sebesar aqua 1 liter setengah. Ini 1 liter setengah ya. Sekitar 1 liter setengah. Kenapa harus yang besar? Karena biar nanti terperangkap hamanya itu banyak. Jadi lebih lebar dia. Kalau kita gunakan yang kecil bisa juga, cuma nanti hamanya nggak banyak terperangkap. Nah, jadi kita gunakan alat berupa aqua ini, dan bahannya yang kita gunakan yaitu ini cat berwarna kuning. Nah, kenapa kita harus menggunakan cat yang berwarna kuning? Karena hama-hama ini lebih menyukai warna-warna yang kontras. Contohnya yaitu warna kuning ini. Dia lebih tertarik melihat warna-warna kuning. Ada sebagian dari hama tersebut dia hanya memiliki 2 pigmen penglihatan, yaitu warna kuning dan warna hijau. Nah, yang lebih kontrasnya itu adalah warna kuning, maka kita gunakan cat berwarna kuning. Jadi cara bahannya berupa cat warna kuning dan lem perekat. Itu lem perekat yang kita gunakan itu bisa berupa lem dari perekat tikus. Ada lem perekat tikus, bisa kita gunakan oli, dan bisa kita gunakan minyak makan. Jadi tergantung apa yang ingin kita gunakan. Yang penting dia untuk supaya nanti hamanya datang ke botol ini, jadi langsung dia lengket dengan perekat seperti minyak makan tadi atau oli. Nah, cara kerjanya mudah aja. Yang pertama, ini kita ambil, ini anggap aja corong ya. Berhubung kita nggak ada corong, jadi kita manfaatkan aja corong dari daun jambu. Nah, kita ambil ini lem yang berwarna kuning tadi. Kita masuk cat warna kuning, kita masukkan ke dalam botol ini. Semestinya kita campur dulu, bisa dengan thinner ya, dengan thinner ataupun dengan minyak bensin. Ini kenapa kita masukkan ke dalam ini? Ini kita gojok-gojok hingga rata. Ini kurang ini karena kita tidak mencampur dengan thinner tadi ya. Tadi saya beli thinner, nggak ada thinnernya. Nah, ini contoh aja. Jadi nanti kita masukkan thinner, nggak terlalu kental gini. Ini kita ratakan dulu. Nggak bisa rata? Nggak ada thinner. Nah, seperti itulah kira-kira caranya pemirsa. Nah, dari ini nanti waktu prakteknya dimasukin thinner. Kemudian dari cat ini tujuan kenapa dimasukkan seperti ini? Boleh juga kita lem di sini. Kita kuas, kita cat, boleh juga. Cuman nanti catnya kan lama-lama bisa pudar, karena ini kan kita taruh langsung ke lapangan. Nah, lama-lama pudar, jadi dia nggak awet. Kalau kita masukkan ke dalam ini, tujuannya untuk menghemat cat juga. Jadi cat ini setelah kita gojok, kita tuangkan lagi kemari. Nah, siap ini kita tuangkan lagi sampai botol aquanya habis. Jadi bisa hemat cat. Kalau di sini kan habis semua catnya tadi. Nah, sampai semua botol-botol aqua ini terisi penuh. Kemudian setelah botol aqua ini, kita anggap aja ini udah selesai. Setelah botol aqua ini tercat seperti ini semua, nah kita diamkan, kita keringkan dia. Kita keringkan. Setelah kering, langsung kita taruh dulu plastik di sini. Kalau nggak ada plastik boleh juga. Jadi minyak makan nggak ada Pak. Kita itu di sini. Kita beli minyak makan ataupun seperti saya bilang tadi, lem tikus ataupun oli. Jadi itu tujuannya supaya hamanya seperti ngengat, kutu buah itu bisa lengket di lem tadi sebagai perekatnya. Nah, perekat itu, tapi kalau ada plastik duluan, jadi plastiknya tinggal kita copotin. Kita copotin plastik, kita ganti lain plastiknya, lalu kita
balurin lagi dengan minyak makan. Tapi kalau ini langsung kan mesti kita cuci dulu Pak kan. Nah itu caranya. Kemudian apalagi setelah kita cat ini langsung, baru kita taruh di atas. Misalnya kita mau taruh di ini komoditi yang bisa kita gunakan biasanya cabai, jadi kutu-kutu putih itu. Kemudian di bawang merah, bawang putih bagus kita gunakan ikat kuning ini. Nah, jadi hama-hama yang menyerang seperti hama trip tadi, seperti ngengat, banyaknya di tanaman cabai, tanaman bawang, gitu kan. Setelah kita ini baru kita nyekatu bukan lama. Itu aja yang itu. Jadi tinggi dari apa? Ini ajirnya ini dari tanaman, misalnya kan ini tanaman. Jadi tingginya itu sekitar 1 jengkal dari tinggi daun, berarti segini. Nah, tapi kalau terlalu tinggi kita taruh, nanti hamanya nggak nampak. Jadi kalau ini kan langsung dia sejengkal dari tanaman kelihatan. Kali alasan langsung, jadi dia datang menempel di sini. Hama-hama tersebut menempel di sini semua. Saya rasa ya, jadi seperti ini. Ini nanti kita itu dengan minyak makan atau oli atau dengan itu lem tikus tadi. Kita tunggu ini 15 hari sekali harus kita ganti. Kalau udah kira-kira udah penuh ngengatnya atau hamanya, maka kita ganti. Kita ini lagi, kita bluri minyak lagi. Jadi saya rasa itu aja yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Di padi nggak bisa tuh, di padi nggak bisa. Kalau di padi biasanya untuk hama wereng bisa juga. Hama agak palsu bisa. Wereng. Padi tapi jarang Pak, dia lebih digunakan dengan bawang kuning yang di bawah itu. Cabai dengan bawang.